Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam program Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah berkenan membimbing kita dan mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari berbagai potensi kesalahan yang mungkin diperbuat, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Seperti biasa, kita awali dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara-saudari kita yang sampai detik ini belum berislam. Semoga Allah kuatkan hati dan jiwa mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, kita bermohon pada Allah semoga para pelaku maksiat di malam Jumat yang mulia ini diberikan getaran jiwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan hidayah untuk mau bertobat dan meninggalkan berbagai perbuatan maksiat, sehingga insya Allah bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang terbaik. Jazakumullah khair. Kita kembalikan teman-teman sekalian pada diskusi. Saya lebih senang menyebutnya diskusi, ya. Anda menampilkan pertanyaan dan saya belajar dan kita cari solusi bersama dari penjelasan para ulama kita bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebelum Isya tadi kita telah ambil dari YouTube, sekarang kita masuk kepada Instagram. Baik, dari akun Bintang, ya. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang setelah berbuat dosa kemudian bertobat dan kemudian berbuat dosa lagi dan bertobat lagi akan diterima tobatnya walaupun melakukan dosa kembali? Sementara orang itu selalu menjalankan kewajiban sebagai umat muslim. Nah, ini agak menarik juga nih. Ya, menjalankan kewajiban tapi dosa, tobat lagi, dosa, tobat lagi. Tapi jangan heran, ini ada di Al-Quran, diisyaratkan, dan itu jalan keluar yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat dulu teman-teman sekalian, Quran surah ke-4 An-Nisa. Ya, mohon izin saya hapus dulu ya dari penjelasan yang telah kita uraikan tadi sebelum masuk salat Isya, ya, berjamaah. Izin saya hapus dulu. Bismillah. Pertanyaannya, apakah seorang yang bertobat, maksiat lagi, tobat, maksiat lagi, kan? Tobatnya masih berpeluang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebagian orang tua kita dulu menyebutnya dengan tobat sambal, walaupun sambal nggak gitu juga gitu. Sambalnya habis, ya mau habis masih ada nasi, tambah lagi, ya masih ada sambal, tambah nasi lagi gitu kan. Nah, tapi ya sambal ya habis juga, masa maksiat nggak habis-habis. Yuk kita lihat Quran surah ke-4 An-Nisa. Quran surah ke-4 An-Nisa. Di ayat 17 sampai dengan 18. Ya, ayat 17 sampai dengan 18. Kalau saya tidak keliru paling kiri ya. Ya, di tengah agak sedikit ke bawah sebelum di akhir nanti ayat 19. Baik, kita mulai pertama dari taubat yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 17 dulu. Dan menggunakan adatul hasri, ya, huruf pembatas informasi. Allah sampaikan innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Dipakai innama, sudah sering sekali kami sampaikan, kami terangkan, ya. Innama, ya, teruskan dulu. Innamat taubatu 'ala Allah. Ya. Ya, demikian cara menerangkannya, ya, cara mengetahuinya. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu hanyalah sebagai berikut. Ya. Hanyalah sebagai berikut. Jadi innama itu sering kami terangkan disebut dengan adatul hasri. Ya. Adatul hasri, yaitu huruf atau perangkat untuk membatasi sebuah informasi atau satu hukum tertentu yang tercantum dalam satu pernyataan. Kalau terkait dalam Al-Quran berarti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukumnya, informasinya dibatasi dalam ayat yang akan disampaikan. Baik, jadi ketika kita menerjemahkan ayat misalnya dibuka dengan kata innama, maka terjemahkan dengan hanyalah, kan? Misal Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-60 tentang orang yang berhak menerima zakat. Zakat dikeluarkan kepada siapa saja. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya ayat. Kita terjemahkan zakat itu hanyalah diberikan pada golongan berikut. Nah, sekarang terkait taubat, innamat taubatu 'ala Allah, taubat yang diterima oleh Allah itu hanyalah sebagai berikut. Ya. Pertama, lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Yaitu lil ladzina, nah ini poinnya, ya'maluna as-su'a bi jahalatin. Saya mau kesini dulu teman-teman sekalian. Ini lil ladzina, ya kan? Pakai lam, asalnya begini. Terus ada alladzina. Ya, kita detilkan ya supaya kita memahami dengan sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti lebih lengkap. Li dengan alladzina, kata ini disatukan dan ini hamzah wasal, ya kan? Ini wasal ini. Jadi ini bisa dibuang sehingga ini bisa menyatu. Tandanya dipasang tasydid di sininya. Ya. Nah, tapi kalau kita keluarkan li ada lam, ini untuk, ya, untuk memperuntukkan sesuatu, ya. Hadzal kalam laka. Ini
spidol ini punya kamu, ya. Atau kalau hadiah misalnya, hadzal kub laka, ini gelas ini hadiah untuk kamu, saya. Nah, termasuk menunjuk kepada satu perbuatan tertentu atau objek tertentu. Nah, taubat pun demikian. Kata Allah, sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu hanyalah untuk, ya kan? Alladzina, orang-orang yang. Nah, saya sering sampaikan teman-teman, kata alladzina ini disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Itu menunjuk kepada kalangan luas tanpa batas. Ya, dalam konteks ini, ya semua yang terkait dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sepanjang dia sudah mencapai akil baligh, ya sudah baligh, usia nalar sempurna, ya sudah rusda, sudah mencapai titik nalar yang sempurna, baligh dari hukumnya. Kemudian dia berbuat salah, mau laki-laki, mau perempuan, mau kaya, mau tua, mau muda, mau cukup dan sebagainya tanpa batas. Yang paling menarik ketika kalimatnya menggunakan alladzina, maka ada kesan di sini bahwa siapapun itu punya potensi untuk salah. Seperti tadi yang saya sampaikan sebelum menunaikan salat Isya berjamaah, sebelum kita jeda gitu kan, bahwa tidak ada manusia yang sempurna sepanjang dia masih manusia. Ingat, sepanjang dia masih manusia dan tidak punya tugas kenabian atau kerasulan. Karena kalau manusia punya tugas kenabian, kerasulan, maka melekat penjagaan Allah. Penjagaan ini ketika melekat pada nabi dan rasul disebut maksum namanya. Maksum, osmah, terjaga dari perbuatan salah. Ya, bukan dia tidak salah, tapi ketika akan berbuat salah dijaga oleh Allah sehingga tidak berbuat salah. Ya, itu fitrah kenabiannya. Kita bukan nabi, bukan rasul, tidak punya fitrah kenabian. Karena itu tidak ada sifat maksum yang melekat pada diri manusia biasa. Karena itu, karena tidak ada sifat maksum, maka potensial berbuat salah. Ya, makhluk yang Allah ciptakan yang tak pernah salah itu cuma satu, itu malaikat. Malaikat itu sifatnya sempurna, selalu berbuat yang benar, tidak pernah keluar dari tupoksi, ya tugas-tugas pokok yang Allah tetapkan untuk mereka. Itu ada di Quran surah ke-66, ya At-Tahrim di ayat yang ke-6. La ya'funallaha ma narahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di ujung ayatnya, malaikat itu tidak mungkin bermaksiat kepada Allah, nggak pernah berbuat salah. Ya, pernah Anda dengar kisah misalnya malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak kan? Baiknya. Nah, kemudian malaikat maut tertukar mengambil nyawa misalnya, tidak. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan nggak pernah berganti tugas sesuai tupoksinya. Ya, saya bosan nih nurunin wahyu terus, satu gantian sama malaikat maut, gantian kamu aja nurunin wahyu, saya cabut nyawa misalnya, nggak ada. Sempurna. Ini menurunkan rezeki dengan izin Allah, yang ini mencabut nyawa, yang ini demikian seterusnya. Tidak ada yang tertukar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Manusia tidak. Manusia dia potensial karena dia punya kecenderungan satu perbuatan keliru disebut dengan nafsu, potensi yang dimanfaatkan. Saya lebih bijak menyebutnya demikian, potensi yang dimanfaatkan oleh setan untuk mengerjakan perbuatan yang buruk. Nah, jadi asalnya di nafsu itu dia dorongannya ke fujur. Fujur itu kalau diterjemahkan detailnya sebetulnya lebih ke katalis kebaikan. Ya, katalis. Jadi bagaimana dia menguatkan yang baik ini, ya mendorong supaya muncul kepemulukan lebih cepat. Ya, jadi lawan dari kebaikan disebut fujur namanya. Kalau baiknya disebut takwa. Ini agak detail ya, agak detail, tolong fokus baik-baik. Ya, jadi yang baiknya itu disebut dengan takwa, begini. Yang positifnya. Nah, lawannya ini fujur namanya. Ya, fujur. Jadi kalau ini misalnya jujur, di sini ada dusta. Nah, singkatnya begini, dusta ini diciptakan bukan untuk membuat manusia berdusta, tapi mendorong supaya jujur itu muncul. Ya, persis di sini ada sabar, di sini ada marah. Marah diciptakan, amarah diciptakan bukan ingin membuat manusia menjadi pemarah, bukan, tapi supaya sabar itu terlatih. So, kalau nggak ada marah, nggak ada sifat marah, sabar nggak akan terlatih. Ya, jelas, demikian seterusnya. Maka di dalam tubuh kita ini berkumpul nih antara fujur dengan takwa di tempat namanya nafas, sumber kehidupan. Ya, ini ada di Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7. Ya, wa nafsi wa ma sawaha, ayat 8-nya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika nafas diciptakan sempurna, menyatu di roh dengan fisik, ya, ketika roh menyatu dengan fisik, maka roh dinamakan dengan nafas namanya. Nafas, ya, roh membawa sifat takwa, dalam fisik ada sifat kandungan fujur, menyatu keduanya. Nafas disebutkan roh menjadi nafas, di situ diserap ke dalam bahasa Indonesia bernafas. Jadi bisa ada unsur kehidupan di dalamnya, mulai bergerak, ya, tubuh dan sebagainya. Tapi saat bersamaan secara spiritual ada jiwa kebaikan, ada katalisnya yang mengangkat kemudian jadi lebih baik. Nah, dari nafas ini ditemukan takwa dengan fujur. Nah, takwa ini didorong oleh malaikat supaya muncul, dibisikkan. Karena itu kalau kita berbuat sesuatu yang dorongan tidak baik, ya hati kita mengatakan jangan lakukan. Kalau dengar azan cepat pengen sholat. Kalau lihat orang lain kena musibah kita iba, ingin menolong. Ini jiwa takwa. Ya, ini didorong oleh malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Ya, ini 115 kali. Ya, kemudian nafas pun disebutkan nafsu 115 kali dalam Al-Quran. Yang ini dibisikkan oleh setan. Setan. Quran surah keempat, ya An-Nisa itu di ayat ke-117 sampai 118-nya. Ya, begitu mengatakan la'anahullah la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan meminta kepada Allah untuk mengambil satu bagian dari potensi manusia supaya jadi bagian dia untuk bisikan, diwaswaskan kepada keburukan. Jadi alih-alih yang ini jadi katalis takwa, dia provokasi tuh. Ya, dia provokasi, dia bikin rencana supaya ini diikutkan kepada waswas setan dan terpisah dari nilai takwanya. Nah, jadilah dia mandiri. Ketika dia jadi mandiri karena adanya dalam nafas, maka kalimatnya langsung diambil sistem sinektok atau temproparte, disebutkan keseluruhan untuk mewakili sebagian. Padahal yang salah di sininya oleh bisikan setan, kan? Bisikan setan. Cuman karena tempatnya di nafas, maka disebutlah nafsu, 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 nafsu yang ditunggangi oleh setan. Di sini muncul Quran surah ke-12,
Yusuf ayat 53 untuk menyebutkan peristiwa ini. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Kita nggak bisa menjadikan diri kita suci sebagai manusia karena di dalamnya ini ada nafsu, ini yang dimaksudkan fujur. Dan ini yang dibisikkan setan untuk mengarahkan pada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nah ini. Nah, su itu perbuatan salah yang didorong akibat nafsu yang diarahkan oleh setan. Imma diwaswas, dibisikkan untuk berbuat salah, atau nafsu itu sendiri cenderung pada sesuatu ditunggangi oleh setan. Jadi kalau bedanya nafsu dengan setan, kalau nafsu itu kecenderungan kuat untuk mendapatkan sesuatu. Kalau setan mengarahkan pada maksiat. Ya, misal, nafsu itu penting dalam kehidupan kita. Untuk makan perlu nafsu, suami istri perlu ada nafsu, kan? Hubungan seksual dan sebagainya perlu ada nafsu. Yang keliru itu nafsu yang diarahkan oleh setan atau ditunggangi setan mengarah pada maksiat, itu yang bahaya. Anda pengen nasi goreng misalnya kan, pengennya kebun sirih. Ya, walaupun nasi goreng sekitaran tak tek tok, enggak mau, pengen yang kebun sirih aja. Itu nafsu namanya. Nafsu. Tapi kalau bisa dikendalikan, yang penting nasi goreng. Yang di rumah ada nasi digoreng pun cukup dimakan gitu kan. Tapi kalau udah pengen ke sana, pengen berangkat semua sampai malam, yang sampai sana tutup misalnya kan. Sampai malam ketiduran masih mimpi juga. Mimpi tukang goreng, Masya Allah, pelayannya Suneo misalnya kan. Jadi semua tuh pengen didapatkan, itu nafsu. Yang bahaya ketika nafsu ditunggangi oleh setan. Mata tunggangi oleh setan, telinga ditunggangi setan, nonton tayangan yang buruk, kelihatan yang jelek-jelek, sering nonton pornografi, macam-macam diarahkan. Akhirnya terjadilah perbuatan zina, maksiat, macam-macam. Nah, ketika terjadi itu namanya satu perbuatannya, satu. Nah ini, semua manusia itu punya potensi, kalau nggak bisa mengendalikan fujurnya, nafsunya, itu bisa berbuat salah. Karena itu di sini menggunakan mudhari sifatnya berpotensi salah. Ya kan? Nah, kalau dia bisa kendalikan dengan takwanya, nggak akan terjadi. Nanti kita bahas di akhir, ya tadi statement yang terakhir tadi. Tapi kalau dia nggak bisa kendalikan ini, ya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau ini diikuti bisikan-bisikan setannya, terjadilah perbuatan buruk. Karena itu di sini disebutkan innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Nih. Ini ketemu lagi nih bijahalatin. Jadi sifat kesalahan yang diperbuat ini, walaupun dia kemudian berbuat salah, karena memang ada faktor fitrah ininya nih, nafsunya, Allah dengan rahmannya masih berkenan untuk mengampuni dia kalau dia mau kembali. Nah, kembali dalam bahasa Arab, kembali dari jalan yang salah ke jalan yang benar ya. Bukan kembali kepada balik lagi misalnya. Saya udah dari Bekasi misalnya mau ke Jakarta, Jakarta balik lagi ke Bekasi. Nah, itu ada yang audan ya. Nah, tapi kalau ini nyasar, ya, saya misalnya mau ke Bandung nih, ya, pengennya lewat Cipularang, ya. Misalnya tiba-tiba saya ke Cianjur misalnya kan, salah jalan tuh. Ya, balik lagi saya. Balik, dan di sini ada yang salah, ada yang keliru, pengen balik ke jalur yang benar, yang diarahkan, yang diperintahkan untuk kesini, nggak boleh ke tempat-tempat lain. Maka ketika saya balik lagi ke tempat yang benar, tadi disebut tabayan tubuh, kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini harusnya berbuat benar, mata menatap yang baik, telinga mendengar yang baik, tiba-tiba salah, pengen balik lagi ke rel yang benar, maka disebut tabayan tubuh, sifatnya disebut dengan taubat. Nih, karakteristiknya, sifatnya, usahanya disebut dengan apa? Taubat. Jadi ketika seseorang pengen kembali, ketika dia berbuat salah, kata Allah mungkin saja ada peluang, aku terima itu. Apa syaratnya? Satu, kesalahan itu satu kali dia perbuat, sekali ketika salah, ketika sekali dia berbuat salah. Karena dua faktor, bijahalah. Jahalah itu punya dua arti. Satu, karena tidak tahu, jahal. Memang nggak tahu salah, saya tobat, tetap tobat, balik lagi. Ya, misalnya nggak tahu kalau daging babi itu haram, ya baru masuk Islam gini, gitu kan? Nggak tahu kalau itu bagian dari yang diharamkan dimakan, sedang makan itu haram, misalnya kan? Tobat, ya nggak pengen koreksi lagi macam-macam, dan nggak usah banyak tanya, kalau salah ya salah, tapi kan enak, nggak begitu, salah. Ya kalau digitukan ya korupsi juga enak, zina juga enak, macam-macam juga enak. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Ya karena memang itu bagian yang ada dampak yang buruknya. Ya kalau bukan bagian dari ujian keimanan, dan dampak buruk dari kehidupan. Ya, berdampak nanti pada banyak hal dalam kehidupan. Nah, karena tidak tahu, dia tobat. Atau yang kedua, sudah tahu salah, dikerjain. Es batu ditiupin gitu kan? Ya, jadi sudah tahu salah, dikerjain. Ya, dikerjain juga, ini paling banyak. Udah tahu, maaf, berselisih salah, berselisih juga. Udah tahu mencela salah, mencela juga. Udah tahu korupsi salah, korupsi juga. Ya kan? Nah, ini persoalannya, ini jahalah namanya. Nah, ketika dia kerjakan itu ada getaran di jiwanya. Ini ayat sekaligus memberikan gambaran fitrah. Maksudnya apa? Manusia itu punya fitrah kebaikan, cenderung pada kebenaran. Jadi dalam diri kita ini ketika lahir ada dua fitrah utama. Satu, cenderung pada agama, ya, fitrah kembali kepada Allah. Yang kedua, cenderung pada kebenaran, nilai universal. Nah, cenderung kepada agama ini selalu ada karena kebutuhan rohiyah, spiritual. Di kita ada tiga unsur, fisik, akal, dan roh. Fisik butuh makanan, cenderung karena itu insting kita mencari untuk makan, untuk survive, gitu kan? Kemudian akal itu cenderung untuk belajar, mencari pengetahuan. Gak bisa didiamkan, kalau enggak nih mati nih sebagian sel-selnya dan sebagainya, gitu kan? Nah, yang terakhir roh juga punya kebutuhan nutrisi. Kalau nggak diisi, ya lemah dia, sesat, bisa meninggal, kering, ya gelisah dan sebagainya. Nah, karena itu dia mencari untuk mendekat kepada Allah. Itu yang di Quran surah ke-30 ayat 30, ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu pada ketentuan agama din dengan benar, yaitu Islam. Dengan tunaikan dengan cara yang benar, itulah fitrah yang Allah tetapkan sejak dia terlahir. Yang kedua, cenderung pada kebenaran. Nilai universal. Jadi walaupun seorang belum beriman karena pengaruh lingkungan dan sebagainya, tetap ada kecenderungan berbuat benar dalam jiwanya. Ya, buktinya seorang pencuri pun gak mau dicuri.
Ya kan? Ya, seorang koruptor pun nggak mau dikorupsi, gitu kan? Ya semua. Seorang pengkhianat nggak mau dikhianati. Bahkan orang yang belum beriman pun, ya ada nilai kebenaran dalam jiwanya. Dia menolak korupsi, dia menolak kebohongan dan sebagainya. Hatinya tuh berkesan, nggak mau. Jangan kerjakan ini salah. Cuma fitrah yang pertamanya dia belum kembali, itu yang sering kita doakan setiap malam Jumat. Nah sekarang kembali pada pertanyaannya, ketika seseorang berbuat salah karena keadaan itu, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan tsumma yatubuna min qarib. Ya, Allah sampaikan tsumma yatubuna min qarib. Syaratnya kalau dosa ini pengen Allah Subhanahu wa taala kemudian ampuni, taubatnya pengen diterima, maka ketika berbuat salah itu Allah berikan fitrah dalam jiwanya untuk menyadari itu salah. Kalau nggak percaya silakan. Demi Allah saya katakan, orang yang akan berbuat sesuatu yang salah akan ada sekejap pada hatinya mencegah dia untuk berbuat salah, mengingatkan. Kecuali kalau sudah udah banyak maksiat dikerjain dan nggak peduli sampai hatinya mati, khatamallahu ala qulubihim. Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Tapi sepanjang dia misalnya baru akan berbuat salah atau nggak pernah berbuat salah, terus kemudian akan dorongan berbuat salah, atau hati belum tertutup gitu kan, ya terus akan berbuat apapun yang dikerjakan, mau korupsi kah, mau membegal kah, mau mencuri kah, mau merampok kah, mau membunuh, mau macam-macam, itu pasti ada sepersekian detik di hatinya berkata jangan lakukan itu salah. Ya, bahkan ketika melakukan pun itu hatinya akan berkata kamu salah. Ketika Anda mendapatkan getaran itu, langsung disitulah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan tsumma yatubuna min qarib. Ketika ada getaran di jiwanya, dia menyadari salah, segera dia respon untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, ya, nggak usah yang tinggi-tinggi lah, ya. Anda bisa lihat handphone, buka kan, mau lihatnya sih ceramah Ustaz Adi Hidayat, tuh kan, nah, baru buka, tiba-tiba misalnya gambar yang tak pantas yang terlihat, ya muncul misalnya apa, gitu kan, atau Anda buka media sosial, kelihatan gambar ini nggak jelas. Nah begitu Anda melihat misalnya salah tuh, yakin, pasti hatinya mengatakan itu salah. Di situ Anda segera bertobat, astagfirullah ya Allah, saya keliru ya Allah, saya salah ya Allah, saya salah, gitu kan, ya palingkan, jelas ya, tutup, palingkan, gitu kan. Oh jangan istighfar tapi tidak, astagfirullah ya Allah, salah ya Allah, astagfirullah tapi dilihat, gitu ya, itu yang keliru. Jelas ya? Nah, itu seketika berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang-orang yang misalnya terlibat satu perbuatan-perbuatan yang buruk, apakah korupsi misalnya, kemudian pernah mencuri terus diselesaikan urusan dunia, masuk misalnya ke pesantren di tempat manapun dalam pengertian di prison penjara misalnya kan, masuk misalnya ke situ, itu untuk perbaikan. Makanya disebut lembaga permasyarakatan, ya kan? Supaya kembali ditata lagi, supaya bisa bersosial kembali dengan baik ya. Nah, itu ketika dia sadar pengen kembali, ya Allah, saya salah, pengen kembali, di situ ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, rumus pertama, kalau taubat itu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pernah kemudian berbuat salah dan terjadi, ya padahal hati sudah mencegah terjadi, dan ketika sudah dilakukan, ada penyesalan dalam jiwa, cepat respon itu. Nah, ini banyak kasusnya kok. Banyak yang kecil-kecil yang sering banyak terjadi tanpa sadar di rumah misalnya kan. Ya suami istri terucap kata yang tidak pantas, tadinya kan dicegah jangan terjadi, kejadian setelah itu istighfar. Nah itu ya kepada anak, anak kepada orang tua, ini hal-hal yang lumrah banyak sering terjadi tapi nggak sadar bahwa itu ada peluang dosa, ada peluang salah ya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, ketika ada kewajaran dan kesadaran bahwa itu salah, cepat respon oleh kita, itu rahmat Allah yang diberikan kepada kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah coba persoalannya, kalau terjadi misalnya lagi, nah ini menandakan yang belum serius, jadi lagi, oh ya ini nonton hal yang dilarang itu, pornografi itu dilarang, tobat, tapi di situ nonton lagi, tobat sehari 2 hari tahan, hari ketiga nonton lagi misalnya kan. Nah apa yang terjadi setelah itu? Nah ini masuk ke ayat 18-nya. Yuk kita lihat, jangan salah baca ya. Ingat, jangan baca terjemahan untuk menyimpulkan hukum. Anda bukan mufti, awas lihat baik-baik, harus paham ilmunya. Kalau nggak ngerti ilmu bahaya nanti. Ya Anda simpulkan besok-besok terjadi sesuatu yang keliru. Nah lihat sini. Ayat 17 ditutup dengan Allah kana aliman hakima, Allah Maha tahu hati kita dan Allah sangat bijak. Jadi dengan sifat bijak itu Allah membimbing kita untuk taubat ya. Nah, yang paling menarik ayat 18, walaisatit taubatu. Laisa ini menafikan. Laisat at-taubah lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Fokus. Dan tobat yang diterima oleh Allah itu bukanlah sebagai berikut. Nah, dalam pengertian lebih lengkapnya, detailnya, yang begini, ini yang nggak diterima oleh Allah. Ya? Yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tobat yang diterima tadi, ada tobat yang sulit bagi Allah itu menerimanya. Ya, bahkan disebut dengan laisa. Laisa itu menafikan, sama dengan ma. Ya. Makuntuhuna bil ams, saya nggak di sini kemarin. Lastuhuna ams, saya nggak di sini kemarin. Ya. Jadi kalau pakai laisa itu menafikan, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Hakim akan mengungkap segala dengan benar dan nyata, gitu kan? Laisa. Jadi kalau menggunakan laisa itu nafi hukumnya. Jadi menafikan. Kalau kita bicara tobat, laisa taubat ditafikan, bukan tobat yang gini aku terima kata Allah. Wa laisa taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Sedangkan orang-orang, nah gini, bagi untuk orang-orang yang berbuat perbuatan yang banyak berulang-ulang. Jadi sayyi'at itu jamak dari kata su. Su jamaknya sayyi'at. Ulang lagi, diulang lagi. Nah, tobat-tobat tuh. Ya, maksudnya ya gitu. Diulangi lagi, gitu kan? Nah, tapi belum selesai. Awas, jangan sampai sini simpulkannya. Anda jangan menyimpulkan, ya udah.
saya nggak diterima nih selamanya, berbuat maksiat aja, tidak begitu. Ya, itu keliru pemahamannya. Awas, hati-hati ya. Cara memahaminya, teruskan ayatnya. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al'an. Ya, hadara hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al'an. Tubtu al'an. Ini dia. Jadi yang dimaksudkan di ayat ini adalah orang yang banyak mengerjakan maksiat, kerjakan lagi. Pengertian pertama, dia belum pernah tobat, jadi terus dia kerjakan. Atau yang kedua, dia tobat, kerjakan lagi, ya kan? Ya, dia nggak pernah serius, teman-teman sekalian. Ya, jadi maksudnya nggak ada kesungguhan dalam tobatnya. Jadi ya gitu aja, tapi kerjain lagi, gitu kan? Nah, sampai hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai tiba waktunya wafat, baru dia mau serius tobat. Nah, itu yang keliru. Ya. Dan pengertiannya lebih dibawa kepada golongan yang pertama, ya. Artinya apa? Dia terus berbuat salah, nggak tobat-tobat, sampai pada akhirnya baru nyawa mau sampai di kerongkongan, dia berkata, ini tubulan saya tobat ya Allah, saya tobat. Seperti Firaun dulu pernah melakukan itu, kan? Maka yang seperti itu nggak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekali lagi, yang seperti itu tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk yang asal-asalan, saya tobat tapi dikerjain, saya tobat jadi candaan, ya? Itu pun nggak akan diterima. Ya, ketika nggak akan diterima, ketika pakai hatta nih. Hatta itu puncak dari sesuatu, ya. Ketika puncaknya baru sadar saat akan wafat, dia nyawa dari kerongkongan. Jadi artinya apa? Artinya dalam kasus Anda yang bertanya, Ustadz, saya itu berbuat maksiat, tobat, tapi masih dikerjakan lagi, tobat, dikerjakan lagi ya Ustadz, tapi kewajiban saya kerjakan, sholat dilakukan ini, tapi masih maksiat juga. Bagaimana? Nah, itu pertanyaan menurut saya, bagi saya sangat membahagiakan. Kenapa? Karena masih ada kesadaran dalam jiwa Anda. Masih ada keinginan tobat, karena itu jangan berhenti bertobat. Nah, ulama mengambil rumus dari sini, sepanjang ada ikhtiar, kekuatan diri kita untuk tobat, kita harus kalahkan dorongan-dorongan setan lewat nafsu kita. Nah, ulama memaknainya sebagai perjuangan kita. Ya, jangan berhenti. Jangan berhenti sampai menjelang wafat. Ya, sampai kebiasaan itu hilang. Kita niatkan dengan sungguh-sungguh. Karena mungkin begini, nih, saya ilustrasikan dengan tinta ya. Karena maksiat itu disebut di hadis Muslim seperti tinta hitam, nakta sauda. Ya, ini tinta, teman-teman sekalian. Kan ada yang mudah dihapus, kan? Ada yang sulit dihapus, kan? Ya, kalau buat baker yang seperti ini bisa dihapus, kan? Nah, tapi kan ada yang permanen, kan? Yang susah sekali ngapusnya, tuh. Titik-titik susah, bahkan di ini harus pakai apa dulu, kan? Tinta harus pakai yang lain dulu, ada thinner dulu, ada yang gunakan apa dulu waktu zaman sekolah kita yang pakai Pepsodent, odol, gitu kan? Dan macam-macam tuh, diginiin dulu, atau yang pakai minyak kayu putih, ya, diginiin dulu, macam-macam lah, gitu, harus segala rupa. Nah, dosa juga begitu. Jadi ada yang tingkatnya seperti spidol permanen tadi, jadi begitu melekat, nah karena sudah kecanduan, sudah sering-seringan, itu tetap berjuang sampai itu hilang. Kita sungguh-sungguh, cuman dorongan itu terlalu kuat. Gak apa-apa, teruskan lagi tobat, teruskan lagi sambil kita berhijrah. Artinya apa? Kalau biasa ngelihat tayangan yang buruk, ya sambil dipalingkan. Jangan ditampilkan fasilitas itu. Ya, kalau bisa misalnya, mohon maaf nih, kalau kita bisa hindari tayangan-tayangannya, bisa kita kontrol, cegah, udah itu jangan dipakai, alihkan kepada taklim, ganti dengan taklim dulu. Ya, atau jangan pegang handphone dulu selama sebulan, baca aja, dengerin taklim aja, sampai kita bisa menundukkan jiwa kita. Ya, isi dengan ibadah, isi dengan amal soleh, dan lawannya, cari lawannya. Kalau jelek, lawannya apa? Baik. Jadi yang jelek tinggalkan, cari yang baiknya. Tadi gambar-gambar, video-video nggak bagus, gambar yang bagus, sekarang cari yang baik-baik. Yang nggak bagus tinggalkan. Taklim yang diikuti, dengarkan yang baik, lihat orang para penghafal Quran, ya, dengar cerita orang-orang dulu yang tobat, lihat wajah-wajah para ulama, ya, lihat misalnya anak-anak yang para penghafal yang ke masjid dan sebagainya, itu memberikan getaran pada jiwa sehingga saat yang bersamaan bisa menundukkan nafsu. Nah, kalau kita sedang berjuang gitu, alhamdulillah berhasil misalnya, ya, maka diterimalah tobat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin itu pada tahap yang ketiga. Ya, tahap pertama belum berhasil, dikerjakan lagi yang kedua, berusaha lagi, tahap ketiga kita berhasil. Di sini titiknya. Ya. Dan kita berlomba dengan kematian. Alhamdulillah, kalau kita pun misalnya masih tetap berjuang dengan sungguh-sungguh menaklukkan ini, tiba-tiba dalam perjuangan ini saat tobat kita wafat. Ya. Nah, itu pun tanda kebaikan. Karena itu, dari sini ada ulama yang mengambil satu kalimat indah sekali. Apa kalimat indahnya? Saat Anda tobat itu, bayangkanlah di tobat yang sungguh-sungguh itu, bagaimana kalau sedang berbuat maksiat, Allah mewafatkan kita. Nah, itu kalau sudah begitu, insya Allah, itu kalimat yang paling tajam. Ini saya tobat sekarang malam ini, ya Allah. Bayangkan. Tegaskan pada jiwamu, kalau engkau ulangi lagi, mungkin saat engkau diwafatkan oleh Allah. Kalau engkau diwafatkan dalam maksiat, rugi engkau. Sul khatimah. Jelek khatimah akhir hidupmu. Itu tanda bahwa tobat yang kau kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang mau diterima atau tidak? Ya, nah itu hadirkan suasana itu, maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita terus berusaha sampai kita bisa menaklukkan itu atau wafat dalam keadaan sedang bertobat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan kufar. Ya, kufar itu bentuk jamak pada dua keadaan. Jadi ada kafir, ya kan? Ada kafar, ada kufar. Nah, biasanya itu penekanannya beda. Kalau kafar, jamaknya kafaru. Ya, kafar bentuk tunggalnya di Quran surah ke-14 ayat 7.
Ya, wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jamaknya ada di Quran surah 2 ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Seperti pernah kita bahas, kalau kafar itu lebih ke perbuatan. Bisa dikerjakan oleh orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingkar, makanya dia enggak salat. Orang enggak beriman kan enggak salat, enggak puasa, enggak zakat dan sebagainya. Ya, atau orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan dia bermaksiat. Seperti orang mengaku muslim tapi enggak salat, ya. Nah, perbuatannya sama dikerjakan oleh orang yang belum beriman, maka disebut kafar untuk menunjuk perbuatan. Ya, seperti orang-orang yang sudah kaya muslim nggak mau zakat, maka turun kalimat la in syakartum la azidannakum, kalau engkau bersyukur kami tambah, wala in kafartum, kafar itu bukan keluar dari Islam, tapi kamu nggak mau zakat, ingat diancam dengan siksa di akhirat nanti. Ya, jelas ya? Baik, itu kafar. Kalau dia ngajak-ngajak misalnya, ya, dalam kondisi ya boleh jadi dia nggak menyerang, ya, dia nggak ngajak bermusuhan, cuma suka ngajak-ngajak. Ya, nah, itu disebut kafir, jamaknya kafirun, umumnya demikian. Maka muncul surah Al-Kafirun untuk menunjuk perbuatan sekelompok orang datang kepada Rasulullah SAW, mengajukan proposal pada malam hari. Dia datang mengatakan, ya Muhammad SAW, kita nggak usah berselisih, kita memang beda tuh, kita memang beda. Jadi sejahiliyah orang jahiliyah, ya, sejahiliyah orang jahiliyah mengerti perbedaan antara keyakinan. Ya, makanya saya agak heran, pintar-pintar orang sekarang masih nggak mengerti mengatakan semua agama sama. Itu kalau Abu Jahal masih hidup ketawa tuh. Ketawa tuh. Suneo katanya. Jadi kalau Abu Jahal masih hidup tuh, Abu Jahal pun mengerti ada perbedaan. Ya, dan dia memilih jalan yang salah, ya kan? Nah, jadi sejahiliyah orang jahiliyah masih mengerti Muhammad SAW kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih, ribut dan sebagainya. Kamu mau apa? Kalau kamu mau jadi orang paling terhormat, kami angkat terhormat. Kalau kamu mau jadi mendapatkan perempuan-perempuan yang cantik, macam-macam lah. Setelah itu puncaknya ada kalimat yang sangat dia memukau, kalimatnya cantik, menarik, tapi isinya membahayakan. Gini aja. Kita saling toleran aja. Nah, ini yang salahnya. Saling toleran. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu. Ayo, tuntun pada kami bagaimana caranya sholat. Ya, besok-besok kamu yang nyembah Tuhan kami. Ini ngajak-ngajak tuh. Ya, nyerang enggak, maksa enggak, cuma ngajak, ngalahkan, kan? Maka apa yang terjadi? Turunlah qul ya ayyuhal kafirun, dan ini masya Allah tingkat toleransi yang paling tinggi dalam Islam, paling tinggi, luar biasa. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang yang masih menutup dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada celaan, enggak ada makian, enggak ada apa, itu standar. Kafir itu standar. Ya, sama dengan iman itu standar, ini bahasa syariat, ini standar sekali. Ya, Anda disebut beriman, alhamdulillah. Disebut kafir jangan marah, karena ini standar. Kenapa disebut kafir marah? Abu Jahal nggak marah, Abu Lahab nggak marah. Kenapa Abu yang sekarang jadi masalah? Ya, karena ini kalimat standar, kalimatnya halus kok, nggak nyebut hewan yang tersesat misalnya, atau apa, sapi yang tersesat misalnya, ya, atau macam-macam, tidak. Ya, disebutnya kalimatnya sopan sekali. Hai orang-orang yang masih menutup dirinya ya dari Allah Subhanahu wa taala, belum menerima risalah dakwah ini, kan? La a'budu ma ta'budun. Aku ingin sampaikan satu komitmen, sampai kapanpun aku nggak bisa menyembah dan tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud, dan kalian pun nggak usah repot menyembah apa yang aku sembah. Ya? Sampai ke ujung ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Kalau kita ingin toleran, gini aja, kami mengerjakan apa yang kami lakukan ritualnya, kami menyembah Allah, dan kalian silahkan kalau belum bisa menerima, mengerjakan apa yang kalian kerjakan, tidak usah saling ganggu, fair kan? Dan ini syariat ini dibawa ke konteks kekinian. Masya Allah teman-teman sekalian. Jadi nggak harus kita katakan semua agama sama, hari ini ikut misalnya ke tempat agama lain, besoknya ke tempat agama lain, tidak usah. Kita saling menghormati. Ya, di Indonesia, Masya Allah, di sini misalnya beragam etisnya, kepercayaannya, rasnya, ya beragam sekali teman-teman sekalian. Ada yang misalnya Kristen, yang Hindu, yang Buddha, ya kita hormati mereka, tidak usah ganggu, nggak boleh ganggu mereka misalnya, atau misalnya merusak fasilitas ibadah, nggak boleh, dilarang. Ya, kita hormati. Kalau ingin tanya tentang Islam, kita jelaskan, tapi pun tidak harus mengganggu kita ibadah. Itulah indahnya saling menghormati itu dalam Islam. Cuma Islam yang punya itu, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Dalam Islam indah, udah hatam. Jadi orang Islam tuh nggak usah diajarin toleransi, sudah hatam. Cuma praktikalnya aja. Makanya hati-hati dengan virus-virus yang masuk, itu yang merusak sebetulnya. Itu yang merusak. Semua agama sama, diajak ke sini, ini kurang toleran. Tidak, Anda nggak paham. Dalam Islam sudah khatam, tinggal dipraktekin dengan benar. Cuma saya ingin ingatkan, kaidah di tafsir menyebutkan kalau satu kejadian tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, maka akan terjadi lagi di masa depan, ya, dengan substansi yang sama walaupun keadaan yang berbeda. Dimensi yang tidak sama, cuma esensinya sama. Artinya apa? Kalau zaman dulu ada yang ngajak-ngajak, ada yang nawarkan, walaupun tidak memaksa, tidak menyerang, maka ke depan pun itu akan terjadi lagi seperti itu. Akan datang orang-orang, ya maksa sih enggak, nyerang sih enggak. Cuma datang misalnya bawa mie instan, datang bawa sarung, gitu kan. Ya, Car Free Day, karnya yang free, cuman ajakannya yuk, dengarkan ini, dengarkan itu misalnya, wah ini itu. Nah, kalau ada yang seperti itu, enggak apa-apa, enggak usah marah. Ya, setelah dia sampai, saya ingin menjelaskan kepada Anda, ada keyakinan begini, Anda harus begini, sampaikan. Pak, maaf, Bapak telat. 15 abad yang lalu, sudah ada yang seperti Bapak. Ngajak juga, turunlah surah Al-Kafirun, indah sekali suratnya Pak. Allah sampaikan kuliah Al-Kafirun, hei orang-orang masih terkutuk, belum menerima risalah Islam, ya, masih terputus hubungan dengan Allah. Nah, abudu mata abudun. Mohon maaf, kita toleran aja. Saya menyembah Tuhan saya, Anda silahkan beragama sesuai dengan keyakinan Anda. Kecuali kalau pengen tahu tentang Islam, Pak, di Islam itu risalah Allah itu kenapa disebut Allah, kita jadi berdakwah. Ya, jadi tidak usah marah, itulah kafirun dalam konteks yang luas umum. Nanti penempatan yang lain bisa konteksnya berbeda. Tapi kalau disebutkan kufar itu bentuk jamak menunjuk kepada dua perilaku sekaligus. Satu, ya, aktivitasnya, pekerjaannya yang memang berpotensi bisa merendahkan atau bahkan mengganggu atau melecehkan nilai keislaman atau menzalimi orang Islam sendiri. Ya, perbuatan menyerang misalnya orang Islam, perbuatan melecehkan Islam, perbuatan secara langsung terang-terangan misalnya ingin menzalimi baik itu orang Islam ataupun merendahkan agama Islam itu sendiri, atau yang kedua langsung menuju kepada orangnya yang langsung hadir. Jadi kalau yang pertama perbuatan,
perbuatannya bisa lewat tulisan, kan ada sekarang bisa lewat film, bisa nggak langsung bikin kartun dan sebagainya kan. Nah, atau yang kedua, dia orangnya langsung ingin infansi, ingin macam-macam, maka digabungkan jadi kufar. Pada yang seperti ini maka sikapnya tegas. Itu di Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Enggak ada 'alal ladzina kafaru, enggak ada 'alal kafirin, 'alal kufar. Diksinya langsung. Ya, Muhammad SAW adalah utusan Allah, sedangkan orang-orang bersama beliau, sahabat-sahabatnya, umatnya sampai kapanpun, asyidda'u tegas 'alal kufar terhadap berbagai tindakan yang menyimpang, ya, yang bisa memberikan potensi keburukan baik bagi orang-orang Islam ataupun merendahkan nilai keislaman. Tegas. Ya, itu wajar. Ya, Anda sekarang disakiti, Anda pengen diambil, dicuri atau apa misalnya, perangkat kehidupan Anda diambil handphone, Anda pertahankan. Iman Anda dilukai, masa diam saja? Ya kan? Nah, itu kufar. Nah, orang-orang kufar ini kalau dia tidak tobat sampai wafatnya, ini potensi nggak akan diterima oleh Allah tobatnya. Ya, walalladzina yamutuna wa hum kufar, dan orang-orang yang akan wafat, yamutuna akan wafat. Jadi sampai di kerongkongan nggak mau tobat juga, ya, nggak mau beristighfar, nggak mau tobat, nggak mau kembali. Maka orang-orang ini langsung dihukum oleh Allah, nggak akan diterima tobatnya dan berhadapan dengan Allah dalam situasi yang sangat menegangkan. Sebaliknya, pilihan selalu ada. Orang-orang di zaman dulu jadi kisah yang bahkan perbuatan buruknya jadi keteladanan di masa depan untuk ditinggalkan, jadi inspirasi. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang dulunya menjadi penentang Rasulullah SAW. Ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kisah yang sangat populer. Khalid bin Walid bahkan mimpi dalam perang Uhud, ya, sebagai musuh Nabi SAW. Dan setelah itu mereka memilih untuk kembali pada jalan yang baik, meninggalkan perbuatan maksiat, taubat kepada Allah, tinggalkan benar-benar taubatnya. Setelah itu mereka hasuna Islamu, baik Islamnya, bahkan berpotensi. Di antara sahabat-sahabat Nabi ada yang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, semoga kita disertakan dengan mereka dalam nilai-nilai kebaikan. Karena itu saya selalu mengatakan, yang bermaksiat siapapun Anda, taubat. Apapun hal yang melekat yang Allah titipkan kepada kita, entah itu ilmu misalnya, entah itu ya boleh jadi harta yang banyak, entah itu kedudukan yang dirasakan tinggi, entah itu kekuatan apapun, satu saat akan kembali kepada Allah dan semua itu ditinggalkan. Allah sudah tuntas paripurna menjelaskan kisah-kisah umat terdahulu, dan itu kita yakini benar. Bukankah buktinya ada Firaun misalnya? Ya, Firaun itu sampai sekarang mobilnya masih ada untuk menunjukkan kepada kita ini loh yang terjadi seperti dulu jadi begini jadinya. Kisah-kisah tentang Qarun, kisah-kisah tentang Namrud, kisah-kisah tentang macam-macam, kisah-kisah tentang pemilik pengetahuan yang kemudian ya seperti Haman dan sebagainya, semuanya tersetapa ketika tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada potensi untuk menjadi baik, dan saya selalu katakan soleh itu hak setiap kita hamba-hamba Allah. Maka ambil hak itu dengan cara menunaikan kewajiban kita. Ambil hak itu dengan cara menunaikan kewajiban kita. Di antara kewajiban kita itu ikuti petunjuk Allah untuk ibadah. Ya, makanya tadi kalau di penutup Anda, menutup kalimat Anda, pertanyaan Anda tadi, saya masih menunaikan kewajiban sebagai umat Islam. Ya, kalau Anda tunaikan kewajiban, maka mustahil berbuat maksiat. Karena fungsi kewajiban dalam bentuk ibadah itu salah satunya mencegah perbuatan maksiat. Ya, kalau Anda ingin cek misalnya gini, kewajiban yang melekat, kan? Ya, waskat diawasi dengan kuat, kan? Yang kita kerjakan setiap hari kan salat. Lima waktu kan, 5 kali dalam sehari, 17 rakaat kan kita kerjakan. Ini kan yang wajib. Kalau Anda katakan saya tetap menunaikan kewajiban. Nah, di antara kewajiban yang melekat kuat itu salat. Apa fungsi salat? Ada setidaknya 5 fungsi salat yang paling utama di Al-Quran. Di antara yang 5 itu Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Apa fungsinya? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, baca dulu, pahami dulu segala ketentuan, bimbingan, bacaan, gerakan dalam salat yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Setelah mengerti, memahami itu semua, aqimis salat, tunaikan salat dengan benar. Seperti petunjuk Rasulullah SAW, seperti Allah ajarkan kepada beliau, ya kan? Lewat malaikat Jibril. Kalau engkau sudah tunaikan itu, salatnya benar, maka salat yang benar itu pakai alif lam. Innas salah. Salat yang ditunaikan dengan benar itu. Ada alif lamnya. Ingat, ada alif lam. Ma'rifah khusus menunjuk pada hukum yang benar, ada aturannya, ada ketentuannya. Ya, jadi kalau bahasanya inna sholah nggak pakai alif lam, artinya sholatnya bebas, umum aja, terserah Anda lah, mau cepat, mau buru-buru, ya terserah. Tapi kalau ada alif lamnya, itu spesifik khusus, ada ketentuan yang harus diikuti, ada aturan yang harus kemudian dilalui dan seterusnya. As-sholah. Ya, dan kalimatnya menggunakan alif lam. Dan menariknya, kalimat sholat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, ya, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, isinya doa, itu menggunakan alif lam. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ya, Al-Baqarah 43, wa aqimus salata wa atuz zakah. 45, wasta'inu bis sabri was salah. Ya, 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. 238, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Quran surah 11 ayat 114, aqimus salata tarafayn nahar. Quran surah ke-17 ayat ke berapa di antaranya? 78, ya kan? Sampai dengan ke 82-nya, ya, sampai dengan wa minal laili fatahajjad bi ya nafilatal lak asa'an ya masa karabuka maqama mahmud 79-nya, ya. Jadi tetap kalimatnya menggunakan alif lam, alif lam, alif lam, alif lam. Aqimis shalah. Ayat 78-nya aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda wa minal laili. Ayat 79 sampai dengan setelahnya. 78-nya aqimis shalah pakai alif lam. Di sini surat 29 ayat 45 pakai alif lam. Innas shalah. Jadi ketika kita diperintahkan menunaikan salat, yang diharapkan, yang diinginkan, yang diwajibkan oleh Allah adalah salat tunaikan dengan cara yang benar. Kalau benar, maka manfaatnya tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat yang benar itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya, perbuatan buruk yang bersumber dari nafsu, pornografi, pornografi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Mungkar, segala perbuatan yang diingkari oleh hati kita yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Maaf, berbohong itu mungkar, berselisih mungkar, merampok, membunuh, membegal itu mungkar, korupsi mungkar. Karena itu setiap dikerjakan hati kita menolak. Silahkan cek. Ya, jangankan yang bukan pelaku, pelakunya pun menolak.
Ya, tapi ada aja yang masih mengerjakan, kan? Nah, itu kalau Anda sholatnya benar, ini tidak akan terjadi. Karena itu coba cek lagi, ketika Anda tobat, Anda masih sholat, coba cek sholatnya benar tidak. Maka belajar lagi tentang sholat, lihat cara sholat yang benar, dan semoga malam ini setelah jawaban disampaikan, ada niat kita untuk berubah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang baik. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kembali ke YouTube dari FN, ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya izin bertanya. Dalam transaksi jual beli online seringkali terdapat promo cashback berupa poin atau uang digital. Lalu hasil dari cashback yang kita dapatkan tersebut dibelanjakan barang lagi. Apakah dalam transaksi tersebut mengandung unsur riba? Lalu bagaimana hukum mendapatkan cashback dalam Islam? Terima kasih Ustaz. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Baik, ini tergantung kepada dua hal ya. Apakah ini dimaksudkan masih dalam konteks transaksi jual belinya, ataukah dimaksudkan hadiah? Ya, kalau hadiah dia tidak akan diikat dengan kaitan-kaitan dengan pembelanjaan barang yang lain lagi. Dalam konteks yang seperti ini misalnya, saya seringkali kalau lihat proses belanja kan di tempat belanja tertentu lah, baik di mall atau tempat yang lain, itu kan suka ada cashback dalam bentuk balik uang. Ya, saya belum ke poin dulu ya, balik uang misalnya. Ya taruhlah kalau beli 1 juta, cashback misalnya 50.000 kan, tapi dia nggak bisa diambil. Dia untuk beli barang lagi. Ini Pak, dengan barang ini tinggal bayar sekian lagi. Nah, itu ada gharar di sana hukumnya. Ada unsur penipuan, ya. Ya kalau misalnya harga barang 950.000, bukan 1 juta, ya kenapa nggak Anda katakan 150.000 saja, kembalian 50.000. Lalu setelah itu Anda tawarkan, Pak, ini bisa beli barang ini Pak, kalau mau misalnya nambah sekian, sedangkan uangnya dikembalikan. Ya, tapi kalau sifatnya cashback, tapi uangnya nggak bisa diambil, diarahkan pada barang lain, itu menunjukkan harga barangnya nggak segitu sebetulnya, cuma uangnya ditahan untuk beli produk lain. Anda mesti nambah, Anda keluar uang lagi. Nah, itu gharar namanya. Ada unsur penipuan di dalam, itu nggak dibenarkan. Salah hukumnya, jual belinya cacat, kan? Tidak dibenarkan, berdosa. Kita riba dengan itu karena nggak bisa ngapa-ngapain, udah terima misalnya. Ya uang kita nggak mau beli produk, ya uangnya hangus di situ, maka uang itu adalah unsur maksiatnya. Kita mendapatkan barangnya dengan cara yang benar, tapi penjual itu berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melakukan praktek gharar dan riba sekaligus di dalamnya. Ya, kemudian kalau sifatnya tadi, ya misalnya nabung, ada poin. Kalau sifatnya dari situ hadiah, ya nggak ada masalah. Ya, bukan dalam arti misalnya mengelabui nilai harga. Ya, misalnya harganya tetap dia 950.000, cuman ketika kita misalnya dapatkan itu ada bonus nih, bonusnya kupon misalnya, ya kan? Atau poin tertentu, terus dikumpulkan, kuponnya disatukan misalnya, bisa beli sesuatu lain lagi misalnya, atau bisa gratis bahkan. Nah, sifatnya hadiah nggak ada masalah. Sifatnya hadiah tidak ada masalah, kecuali skemanya seperti yang tadi saya sampaikan. Saya kan cashbacknya berupa ini, tapi kita harus tambah kembali, atau dengan niat misalnya supaya si pelanggan ini atau konsumen ini mendapatkan barang yang lain, maka harganya dimanipulasi di sini sehingga terjadi manipulasi harga untuk tujuan supaya konsumen bisa mendapatkan barang-barang lain dan terjual dengan cepat. Itu sifatnya gharar dan sekaligus ada unsur riba di dalamnya. Hindari hal yang semacam itu. Kalau perlu jangan dilakukan. Ya, balikin aja, saya batalin transaksinya, saya nggak mau seperti ini misalnya, bisa terjadi. Kadang-kadang ada di tempat makan juga pernah tuh kejadian. Saya pernah mengalami juga tempat makan tertentu, ya kondisi luar biasa lapar, nggak ada tempat makanan kecuali itu, datang begitu mau bayar, terus dikasih CD misalnya. Ya CD ya, kita nggak pengen, nggak tahu, nggak ada kepentingannya juga, tiba-tiba dikasih dan masuk di bilnya. Ini udah 1 paket Pak, saya nggak mau beli ini. Saya nolak tuh, sampai manajernya datang, ini sedang, saya nggak mau Pak. Terserah, pokoknya harga ini berapa, harga makanan ini berapa gitu. Tetap aja harus dipaksa diambil, saya nggak mau gitu. Bapak terima dulu apa? Saya nggak pernah pesan ini. Nah, ini yang nggak boleh itu seperti itu. Ya kecuali kalau Anda misalnya beli dapat bonus lah dan tidak masuk ke bill, ini memang hadiah saja, itu nggak ada masalah. Kalau Anda nggak suka, Anda misalnya berikan pada yang lain atau Anda kembalikan. Kalau misalnya Anda bisa mengambil manfaat, silakan Anda gunakan. Ya, jadi itu hal-hal yang jadi masukan ya, jangan sampai juga terjadi hal demikian. Dan dilarang bagi seorang muslim untuk bertransaksi demikian, baik penjual ataupun pembeli misalnya dengan membenarkan, jangan dibenarkan. Di klarifikasi yang seperti itu. Saya kesini beli makanan, bukan beli CD musik misalnya, saya nggak butuh ini, kan? Jelas ya? Nah itu. Siang Bu, siang Pak. Ya. Mau cari apa Pak? Apakah Bapak mau makanannya ada paha atau dadanya? Oh, tidak Pak. Saya ada bahu nggak? Kok bahu? Saya lagi cari sandaran. Lagi banyak pekerjaan. Seperti itulah. Ya, kadang-kadang ya untuk menghilangkan capek atau apa, tapi intinya masih beli makanan. Baik. Kembali ke YouTube. YouTube mana? IG ya, IG. Masya Allah. Bismillah, mohon izin saya pakai lagi. Ini saya nggak terlalu terlihat. Kadang-kadang suka copot pakai itu. Ingat waktu Zoom. Jadi kalau Zoom ada peserta akhwat, itu saya copot kacamata. Jadi semua sama layar. Terlalu lihat. Kalau kita pakai, ini kelihatan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Diteruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ryan akunnya. Kita disuruh untuk ingat kematian agar menjaga segala tindakan kita untuk bekal kita nanti. Karena kita tak tahu kapan akan dipanggil. Tapi memang mengulang banyak kata kita. Tapi bagaimana bila dengan mengingat kematian membuat orang takut akan kematian dan juga membuat orang malah menjalani kehidupan dunia? Maksudnya apa ini? Jadi bagaimanakah sebetulnya interpretasi dari mengingat kematian dalam menjalani kehidupan ini? Ya baiklah, begitulah, kita coba pahami dengan baik dulu pertanyaannya. Jadi ada orang, kita diminta untuk ingat kematian agar menjaga bekal tindakan untuk bekal akhirat. Tapi jadi takut. Tapi ini anehnya takut kematian tapi malah mengerjakan dunia. Ini yang agak kontradiktif di sini. Biasanya kalau orang udah takut mati nggak akan mengerjakan dunia. Ya istighfar begitu kan, masuk masjid atau biasanya kan lari dari dunia. Ini malah ngerjain dunia. Ini agak aneh ini.
Tapi nggak apa-apa, kita coba jawab dulu. Jadi begini teman-teman sekalian, mengingat kematian itu sesungguhnya bagian dari aplikasi untuk menguatkan nilai iman kita, keyakinan terhadap kehidupan akhirat. Itu yang rukun iman nomor 5 itu. Ya, iman kepada hari akhirat, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kan, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat. Setelah itu yang keenam qada dan qadar. Nah, di hari kiamatnya atau hari akhir ini ada kehidupan. Yang kehidupannya tak sama dengan kita saat ini. Jembatan menuju kehidupan itu adalah kematian. Itu jembatannya. Nah, persoalannya teman-teman sekalian, kalau sudah masuk fase kematian, itu masuk kepada barzakh, kita nggak akan bisa balik lagi ke alam sebelumnya. Jadi kalau saya misalnya begini, hapus dulu. Lihat sini. Ini saya bikin garis begini. Nah, ini saya kasih pertengahan. Ini dunia. Ya. Sini akhirat. Ini pertengahannya disebut barzakh. Saya pakai bahasa Arabnya saja, barzakh. Nih. Barzakh itu satu pemisah yang tak nampak tapi memisahkan dua bagian sehingga tidak menyatu. Ya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan di surah Ar-Rahman. Jadi ada lautan, kan, satu air laut, ya, asin dengan tawar bertemu satu titik, tapi keduanya nggak nyatu. Jadi gini balik lagi, gini balik lagi, gini balik lagi. Cuman pemisahnya kelihatan, nggak nyatu aja. Itu barzakh namanya. Makanya di Quran disebut bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, barzakh ini alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Nggak kelihatan di sini. Ya, taunya kita dikubur saja gitu, ya. Tapi alam yang terjadi di kubur itu barzakh pemisah. Ya, antara dua ini. Jadi ke akhirat belum, dunia juga sudah lewat. Nah, yang memisahkan dunia dengan akhirat menuju barzakh ini itu disebut maut namanya. Mautun. Ya. Atau bahasa Indonesianya kematian. Nah, yang bertugas membawa maut ini namanya malakul maut. Malakul maut. Ini maut di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 185. Malakul maut Quran surah ke-32 ayat 11. Nanti subuhan suka bahasa ayat sajadah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, ya. Kemudian orang yang akan mendapat maut itu setiap manusia disebut mayyit namanya, pakai tasydid. Mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mayyit. Nah, ini pakai tasydid ya, tasydid nih. Mayyit itu akan meninggal, ya. Calon meninggal. Ya? Nah, setiap kita itu mayyit, pasti wafat, pasti meninggal. Kapan? Kalau tiba ajalnya. Ya, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, jangankan satu dua orang, semua umat itu punya batas waktu untuk pulang. Jika tiba ajalnya, dia nggak bisa majukan juga nggak bisa mundurkan. Jadi nggak usah capek bunuh diri, ya. Awas hati-hati, nggak usah bunuh diri. Kalau sudah tiba waktunya meninggal juga, nggak ada kerjaan bunuh diri, ya. Kalau belum ada tiba ajalnya, Anda mau makan baygon satu baskom juga tetap aja nggak akan meninggal, ya. Jadi jalani kehidupan ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba ajal, datanglah malakul maut. Ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawa seseorang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dicabut ini. Kalau sudah dicabut, mayit ini, dicabut ini yang akan meninggal, manusia ini, insan, bashar, dicabut ini, maka hilang tasdidnya, jadi mayit namanya. Mim, ya, ta, ya-nya sukun begini. Mayitun. Dia sudah meninggal. Jadi kalau pakai tasdid, mayit akan meninggal. Kalau tasdidnya diambil tasdidnya. Siapa yang ngambil? Malakul maut. Ya, maut diambil oleh malakul maut, jadilah bulatan gini, sukun. Sukun itu tenang, ya. Jadi kita pengen akhir kehidupan itu tenang, nyaman, ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang diambil, ya. Maka meninggallah dia wafat dalam keadaan tenang, diharapkan tenang. Makanya banyak beramal soleh supaya kita meninggalnya tenang. Itu digambarkan dengan sukun, ya, tenang. Makanya kalau dulu saya pernah lihat sekilas tuh film-film kartun dulu, ya, kayak Dragon Ball apa gitu, ya, yang nulisnya Shusuke Watanabe itu tahun 96. Itu kalau ada yang tiba-tiba di Kamehameha misalnya kan, terus dia selesai turunnya dicabut, di belakangnya kan di atasnya ada bulatan kan, nah, itu sukun tuh, ya. Siapa namanya Dragon Ball itu lawan Piccolo yang lawannya, ya. Dan sebagainya. Nah, itulah kurang lebih, ya. Dia ada sukun di atasnya nih. Songgoku, songgohan, dan seterusnya. Ya, seingat saya itu ya, betul ya? Betul ya? Ini nonton-nonton nih, kru-krunya ya. Saya nggak cuma lihat aja dulu, pernah lihat, oh itu. Baik, teman-teman sekalian, kembali ya, balik sini. Nah, ini fase ini, pemisahnya, begitu dia meninggal, wafat dia, masuklah dia ke barzakh. Kalau sudah ke barzakh, dia nggak bisa balik lagi ke sini. Ya, nggak bisa kembali ke alam dunia lagi. Persoalannya adalah, untuk menuju akhirat ini kan warnanya dua, surga atau neraka. Ini dikumpulkan dengan amal saleh. Ini terjadi karena mengoleksi amal salah. Nah, untuk mengumpulkan yang soleh ini dan berusaha mengikis yang salah supaya semakin tipis bahkan hilang, ini hanya bisa dilakukan saat di dunia. Kalau sudah lewat ini, selesai. Inqata asairu amali. Terputus semua peluang mengerjakan yang soleh ini
Ya, sekalipun juga tidak bisa berbuat maksiat lagi. Salah selesai. Tapi persoalannya yang soleh nggak bisa dikumpulkan lagi. Idza matal insan inqata'a sa'iru amali. Jika wafat seorang manusia, idza matal insan inqata'a sa'iru amali. Terputus semua potensi amal-amal kebaikannya. Nggak mungkin bisa beramal lagi. Sudah selesai. Jadi nggak bisa balik. Ya, karena dia nggak bisa kembali lagi, teman-teman sekalian. Akibat dari kematian ini sudah ada di barzah, maka banyak yang menyesal, diungkapkan lewat Al-Quran. Allah langsung menyampaikan, fa'asaddaqu aku minasol, ya Allah beri kesempatan ya Allah, sedikit saja balik, sedikit ya Allah, aku ingin perbaiki amal soleh, aku pengen tobat ya Allah, kalau ada 1 detik udah gunakan untuk tobat dulu ya Allah, pengen dapat, tapi nggak bisa, nggak bisa. Karena kenapa? Karena sudah tidak ada potensi untuk mengerjakan, lagi terputus, tinggal menunggu saja hisab di hari kemudian. Ini akan bergantung pada amal yang dilakukan saat hidup. Nah, karena itu untuk mengingatkan betapa pentingnya proses kematian ini, proses wafat ini, teman-teman sekalian, banyak ayat di Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW untuk mengingatkan kita tentang kematian. Maksudnya apa? Untuk dipahami bahwa sebelum kita wafat, penting dipahami kematian itu untuk mengumpulkan banyak amal soleh sebelum itu terjadi. Jadi kalau kita diminta menghadirkan kematian, ingat kematian, maksudnya apa? Ingat, nanti terputus semua potensi amal baik itu. Mumpung masih hidup, kerjakan dan siap kapan dimanapun itu bisa terjadi wafat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena itu kalau Anda bertanya bagaimana maksud interpretasi atau pemahaman ya untuk memaknai tentang mengingat kematian itu, maksudnya adalah pesan kepada kita agar banyak mengoleksi amal soleh sebelum itu terjadi, karena nggak mampu kita untuk kembali untuk meniti amal soleh lagi setelah itu terjadi. Jelas ya? Karena itu kalau Anda hadirkan, hei ingat kamu akan wafat, maksudnya ya dihadirkan suasana itu supaya kita semangat mengerjakan amal soleh sesuai dengan passion kita. Ya, ada yang terkait dengan ibadah ritual, macam sholat misalnya, kalau sudah tiba waktu sholat, adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasakan, ya Allah ini mungkin sholat terakhir saya. Ya, sholat kan dibuka dengan adzan, ya kan, pemberitahuannya. Adzan itu kan panggilan, ya, atau seakar dengan kata udhun, zamannya adzan itu telinga, ya, panggilan yang sampai ke pendengaran bagi setiap orang yang masih punya telinga, punya pendengaran, sampai. Terus itu kan panggilan, yang panggil siapa? Muadzin, yang perintahkan siapa? Allah, itu panggilan Allah lewat muadzin. Ya, yang panggil Allah lewat suara muadzin. Nah, sekarang saya katakan begini, misalnya Andi misalnya, Andi dipanggil Allah, artinya apa? Hah? Dia telah dipanggil yang Maha Kuasa. Suneo telah dipanggil oleh yang Maha Kuasa, bisa. Artinya apa? Ya kembali kepada Allah. Artinya apa? Wafat, Joni. Wafat. Ini bayangkan ketika dipanggil dalam setiap adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, Allah panggil saya. Bagaimana kalau saat ini menjadi salat saya yang terakhir? Karena itu dalam setiap kesempatan salat berjamaah, biasanya imam diajarkan untuk menyampaikan pada makmumnya, bukan cuma istaqimu, tapi juga ada kalimat sallu salatan muwadda'. Sallu salatan muwadda'. Ya, apa itu? Salatlah Bapak Ibu sekalian dan rasakan di salat terakhir yang mungkin kita kerjakan dalam salat kita. Kalimat ini terambil dari isyarat firman Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-46. Dari ayat 45-nya sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, kalau kamu pengen khusyuk salatnya, rasakan, bayangkan bahwa kamu itu sedang menghadap Allah, akan menghadap Allah, bahkan ya sedang menghadap Allah, kalau perlu rasakan ya wa annahum ilaihi raji'un. Kalau Anda di malam-malam, kalau ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kebayang apa? Meninggal kan? Maka ini kalimat memberikan isyarat kalau pengen khusyuk rasakan. Ini mungkin sujud terakhir, bagaimana kalau dalam ruku diwafatkan, dalam sujud diwafatkan. Dan ternyata ayat ini bukan hanya ayat yang tersurat, tertuliskan di mushaf, tapi sekarang tampak, bisa dilihat di YouTube, di video-video misalnya. Tampak sekarang CCTV, ada orang sujud tiba-tiba meninggal, ada orang berdiri wafat dalam sholat. Jadi kalau ayat ini sudah tampak dalam kehidupan dan direkam, disebarkan viral, Anda belum sadar juga, dengan cara apa lagi bisa diingatkan? Itu poinnya. Jadi begitu mendengar panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasakan ya Allah, ini mungkin sholat terakhir saya ya Allah. Makanya persiapan, kayak baju yang bagus, kayak minyak wangi, wudhu yang sempurna, itu indah, panggilan terindah. Nah, itu terkait dengan ibadah. Sekarang ada aspek muamalah sosial. Rasakan begitu juga. Sedang kerja misalnya, cari amal saleh. Makanya kalau orang muslim yang benar, dia akan semangat dengan pengingat kematian ini. Oh, mumpung saya masih hidup nih, kerjakan yang soleh-soleh. Saya nggak tahu detik mana saya wafat, kerjakan aja. Dunia, mengerjakannya apa? Amal soleh. Di kantor, kerja yang jujur, jangan korupsi, jangan malas-malasan, kan, jangan nyogok, jangan macam-macam. Kerjakan yang benar. Untuk jadi apa? Amal soleh. Wafat juga kok. Ya, Anda bisa meninggal dengan menggunakan baju dinas Anda. Saya bisa meninggal dengan menggunakan koko saya saat mengajar. Anda dengan baju dinas, dengan seragam Anda, dengan macam-macam. Jadi saksi di depan Allah. Ya, makanya cari yang benar. Semangat kita kejar untuk mengumpulkan amal soleh. Kita nggak tahu di titik mana kita wafat. Makanya jangan sampai terdorong berbuat maksiat. Sekarang banyak ditampakkan, ya Allah, apa nggak ngeri itu. Sekarang banyak dikoleksi, orang koleksi video. Ya, ada yang sedang dangdutan tiba-tiba meninggal, joget meninggal, blok gitu. Ya Allah. Ada yang sedang debat meninggal, ada yang sedang mencela, lidahnya ketarik meninggal. Tuh. Terus masih mau mencela. Itu kan Allah langsung kasih tanda nih, pencela akhirnya begini. Wa likulli humazatin lumazah. Ya, apalagi yang dicela nilai keislaman, nilai kebaikan dan sebagainya, ditampakkan langsung. Ya, ini yang wafat sedang maksiat ini begini. Terus Anda masih mau maksiat, Anda sehat.
Ya, ini kembalikan kepada akal yang benar. Karena itu memahami interpretasi bagaimana kita memahami kematian pengingat pada diri kita, yaitu jadikan itu untuk meningkatkan ibadah kita, mengoleksi amal saleh dan meninggalkan perbuatan maksiat apapun yang kita kerjakan. Jadi kalau kita memahaminya ke situ, maka dunia kita semangat mengerjakan dengan motivasi mengumpulkan amal saleh dan siap menjemput kematian dalam keadaan apapun pada kondisi yang terbaik. Orang beriman itu jangan takut meninggal. Kalau takut meninggal ada masalah tuh namanya. Gak usah takut. Mau masuk surga nggak? Ayo jawab. Mau, kan? Tuh nggak konsisten kan? Pengen ke surga tapi nggak mau meninggal. Kamu sehat gak nih? Ke surga kan meninggal dulu tuh. Coba lihat bagiannya tadi, dunia, akhirat kan, terus ada barzah dulu, meninggal dulu. Jadi kalau Anda pengen ke surga, tempatnya di sini di akhirat nih, surga di sini. Jadi kalau pengen ke sini, ya meninggal dulu. Yang lucu pengen ke sini nggak mau meninggal, kurang sehat, kurang sehat. Makanya orang-orang beriman yang yakin dengan kehidupan ini nggak takut dengan kematian. Ya, malah dia bermohon kepada Allah untuk mendapatkan kematian yang terbaik. Dia berusaha aja ikhtiar. Ya, dia berikhtiar dengan yang terbaik, dengan semaksimal mungkin, nggak takut ya. Nggak ada kerjaan, takut ya meninggal juga, mau takut mau nggak takut ya meninggal juga. Mendingan kita nikmati kehidupan kita dengan mengerjakan amal saleh. Tiba waktunya, alhamdulillah, Allah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membawa nilai kebaikan. Sekarang kita bertobat, berusaha meninggalkan maksiat. Ya kapan saja, gitu ya. Nah, kalau ada takut kematian, berarti ada penyakit namanya wahan. Bukan Wuhan, awas, jangan salah baca, wahan bukan Wuhan. Ya, nggak usah pakai ilmu TikTok lah, diketok gitu kan. Cari jangan cocok logi ya. Ya walaupun mungkin korelasi tertentu bisa ada isyarat, tapi jauh. Wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi biasanya kalau orang takut akan kematian dan sebagainya, itu salah satunya hubbud dunya, karena terlalu loba dengan urusan dunia, terikat jiwanya, terpatri dengan urusan dunia. Ya, urusan dunia itu bisa dua, bisa terlalu banyak mengoleksi materi dunia, bisa pengen karena kedudukan, pengen karena harta benda, macam-macam kumpulin, kan? Atau banyak berbuat maksiat karena terkumpul di jiwanya begitu, dia nggak siap meninggal. Takut, pengen terus di dunia, karena takut, fitrahnya itu takut, rohnya takut balik, karena merasa kurang bekal. Karena kalau mudik aja, bekal nggak ada kan, nggak bisa pulang. Kenapa nggak pulang Pak? Aduh, nggak ada bekal, nggak ada uang. Ya, dunia aja takut mudik karena nggak ada bekal. Gimana dengan akhirat? Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga kita diberi hidayah ya untuk memperbaiki diri. Sudah waktu? Oh, kalian masih aja.